Hai semuanya, selamat datang di video presentasi dari kelompok kami yang akan ngebahas tentang topik penting tapi masih sering dilupain. Yaps, dana pensiun. Tapi jangan di skip dulu ya. Walaupun kesannya topik ini adalah topik orang tua, tapi sebenarnya dana pensiun itu krusial banget loh bagi kita generasi muda. Coba kalian pikirin, masa depan yang nyaman gak akan bisa kita capai kalau kita nggak bersiapin dari sekarang kan? Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok aku. Halo, nama saya Muhammad Syed Fajriansyah, NPM 117. Nama saya Desita Putri Pratiwi, NPM 222. Nama saya adalah Putri Ayu Puspita, NPM 296. Nama saya Rinda Margarita, NPM 136. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah tabel yang kita tampilin ini dengan judul perkembangan jumlah perusahaan dana pensiun tahun 2018 sampai 2022, atau dalam bahasa Inggris disebut the growth of total pension fund companies 2018 to 2022. Statistik Lembaga Keuangan tahun 2022-2023 dari Badan Pusat Statistik atau BPS volume 25 tahun 2024. Tabel ini membagi data ke dalam 4 kategori jenis dana pensiun, yaitu yang pertama ada DPPK, yang kedua ada DPPK PPMP, yang ketiga ada DPPK PPIP, dan yang keempat ada DPLK. Mari kita bahas satu persatu jenisnya. Yang pertama ada DPPK atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (IPF). Pada tahun 2018 jumlahnya sebanyak 208 perusahaan. Namun terjadi penurunan di setiap tahun menjadi 201 di 2019, 195 di 2020, 186 di 2021, dan 175 perusahaan di tahun 2022. Ini menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, yaitu berkurang 33 perusahaan dalam 5 tahun. Yang kedua ada DPPK PPMP atau Dana Pensiun Program Manfaat Pasti (EPF DPPP). Jumlahnya juga mengalami penurunan dari 164 perusahaan di tahun 2018 menjadi 138 perusahaan di tahun 2022. Artinya selama periode 5 tahun tersebut ada pengurangan sebanyak 26 perusahaan. Ketiga ada DPPK PPIP atau Dana Pensiun Program Iuran Pasti (EPF DCPP). Sektor ini sempat mengalami sedikit peningkatan di tahun 2020 dari 42 menjadi 45 perusahaan, namun kemudian menurun menjadi 37 perusahaan di tahun 2022. Yang keempat ada DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (FIPF). Berbeda dengan kategori lainnya, jumlah perusahaan di sektor ini relatif stabil, dimulai dari 25 perusahaan pada tahun 2018, lalu naik ke 26 pada 2019, dan tetap 26 perusahaan hingga 2022. Jika kita lihat dari jumlah total perusahaan dana pensiun, terjadi penurunan dari 233 perusahaan pada tahun 2018 menjadi hanya 201 perusahaan di tahun 2022. Artinya selama periode 5 tahun terdapat pengurangan sebanyak 32 perusahaan secara keseluruhan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas sedikit tentang dana pensiun, tapi sebenarnya kita belum tahu banyak tentang apa dana pensiun itu. Jadi yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu dana pensiun. Dana pensiun merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana dari peserta yang nantinya akan digunakan sebagai penghasilan di masa pensiun. Secara umum, program dana pensiun berfungsi sebagai instrumen jaminan sosial yang memberikan manfaat finansial kepada peserta setelah melewati atau memasuki usia tidak produktifnya. Dengan demikian, dana pensiun bukan hanya instrumen individu, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan stabilitas ekonomi. Yang selanjutnya ada asas dana pensiun. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan, yang mana dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan badan hukum pendirinya. Hal ini bertujuan agar kekayaan dana pensiun terlindungi dari kemungkinan resiko yang terjadi pada perusahaan pendirinya. Yang kedua ada asas pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan dana pensiun harus diawasi dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan dana pensiun dikelola dengan efisien agar mencapai tujuan utamanya, yakni memberikan hak pensiun kepada para peserta. Yang ketiga ada asas kebebasan dalam pembentukan dana pensiun. Pemberi kerja bebas memilih untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Jika dibentuk, berarti pemberi kerja memiliki komitmen untuk melanjutkan pendanaan hingga program pensiun selesai. Yang keempat, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dana pensiun harus dikelola secara terpisah dan mandiri.
Pemugaran dana pensiun dilakukan untuk memastikan dana yang terkumpul cukup untuk memenuhi hak-hak peserta pensiun. Dan yang terakhir ada asas penundaan manfaat. Program dana pensiun mengharuskan pembayaran hak pensiun dilakukan setelah peserta mencapai usia pensiunnya, dengan pembayaran dilakukan secara berkala. Kemudian ada tujuan dana pensiun. Terdapat 3 tujuan dana pensiun. Yang pertama, bagi pemberi kerja, program dana pensiun akan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat maupun pemerintah. Dana pensiun juga menjadi wujud penghargaan dari perusahaan atas pengabdian karyawan selama bekerja. Dengan begitu, karyawan akan merasa lebih dihargai dan loyalitas terhadap pemberi kerja dapat semakin tinggi. Yang kedua, bagi karyawan. Karyawan yang menjadi peserta program dana pensiun tentu akan merasa lebih aman dari resiko yang mungkin dihadapi di masa pensiun ketika sudah tidak bekerja nanti. Selain itu, manfaat yang diperoleh dari dana pensiun membuat karyawan dapat bekerja dengan tenang dan fokus. Kemudian yang ketiga, bagi penyelenggara program pensiun. Untuk penyelenggara program pensiun mendapat manfaat berupa hasil bagi dari pengelolaan dana yang dilakukan. Melalui program dana pensiun, penyelenggaraan program juga ikut membantu mewujudkan program pemerintah untuk masa tua yang tenang dan aman bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya ada fungsi dana pensiun. Terdapat 3 fungsi dana pensiun. Yang pertama adalah asuransi. Dana pensiun yang berfungsi sebagai asuransi bagi peserta. Jika peserta meninggal dunia atau mengalami cacat sebelum usia pensiun, mereka atau ahli warisnya akan menerima uang pertanggungannya. Yang kedua adalah tabungan. Iuran yang dibayarkan oleh peserta dan pemberi kerja akan terkumpul dan dikelola sebagai tabungan untuk peserta. Dana ini akan terus bertumbuh hingga peserta pensiun. Yang terakhir, yang ketiga adalah pensiun. Setelah peserta mencapai usia pensiunnya, seluruh iuran yang telah terkumpul beserta hasil pengelolaannya akan dibayarkan sebagai manfaat pensiun. Pembayaran pensiun ini diberikan secara berkala selama hidup peserta dan dapat berlanjut untuk janda atau duda peserta yang meninggal dunia. Jenis dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk dan dikelola oleh perusahaan atau instansi pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawan mereka. DPPK hanya dapat diikuti oleh karyawan dari perusahaan pendiri, sehingga bersifat tertutup. Terdapat 2 bentuk dalam DPPK, program pensiun manfaat pasti atau PPMP, dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Dalam program manfaat pasti, perusahaan menjamin sejumlah manfaat pensiun tertentu kepada karyawan. Sementara dalam program iuran pasti, manfaat pensiun ditentukan oleh jumlah iuran yang terkumpul dan hasil investasinya. DPPK mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerja setelah masa kerja berakhir, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Berbeda dengan DPPK, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dibentuk oleh bank atau perusahaan instansi jiwa dan dapat diikuti secara terbuka oleh siapapun, baik individu maupun karyawan dari perusahaan yang tidak memiliki DPPK. Skema DPLK umumnya berbentuk program iuran pasti, di mana peserta secara aktif membayar iuran yang kemudian diinvestasikan untuk menghasilkan manfaat pensiun. DPLK menjadi solusi fleksibel bagi pekerja di sektor informal, wirausaha, atau perusahaan kecil yang belum memiliki sistem pensiun sendiri. Keberadaan DPLK turut memperluas akses terhadap jaminan hari tua yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Sistem pembayaran dana pensiun. Sistem pembayaran atau pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan dapat menawarkan 2 macam sistem pembayaran kepada karyawannya. Pembayaran ini ditujukan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan kepentingan karyawan itu sendiri. Dengan kata lain, setiap sistem pembayaran mengandung suatu maksud tertentu yang saling menguntungkan. Ada 2 jenis pembayaran uang pensiun yang dapat dilakukan oleh perusahaan
baik untuk program pensiun manfaat pasti atau PPMP maupun program pensiun iuran pasti atau PPIP. Ketentuan ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 343/KMK 017/1998 tanggal 13 Juli 1958. 1. Program pensiun manfaat pasti PPMP, program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. 2. Program pensiun iuran pasti PPIP, program pensiun yang program iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iurannya serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Manajemen pengelolaan dana pensiun. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 010/2008 tentang investasi dana pensiun, dapat melakukan investasi dananya pada 1. Surat berharga negara, 2. Tabungan pada bank, 3. Deposito berjangka pada bank, 4. Deposito on call pada bank, 5. Sertifikat deposito pada bank, 6. Sertifikat Bank Indonesia, 7. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, 8. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, 9. Suku yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, 10. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset, 11. Unit penyertaan reksadana dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan, dan reksadana indeks, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, penyertaan terbatas, reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. 12. Unit penyertaan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif. 13. Kontrak opsi saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. 13. Penempatan langsung pada saham. 15. Tanah di Indonesia dan garis miring atau 16. Bangunan di Indonesia. Manajemen pengelolaan dana pensiun. Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, maka kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut Fatwa DSN MUI. Dana pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah. Hampir seluruh investasi yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan di atas sudah tersedia dalam bentuk instrumen syariah. Kebijakan investasi dana pensiun syariah di samping terpenuhinya prinsip syariah juga minimal mencakup komponen yang pertama, tingkat keuntungan dengan memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Yang kedua, resiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah resiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi. Yang ketiga, kebutuhan likuiditas, karena dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil apabila ada kebutuhan likuiditas khusus. Yang keempat, yaitu diversifikasi portofolio. Kendala pengelolaan dana pensiun yang pertama yaitu kurangnya dana iuran, kontribusi dari peserta atau pemberi kerja tidak mencukupi. Yang kedua, investasi yang kurang optimal, hasil investasi tidak sesuai target atau berisiko tinggi. Yang ketiga, inflasi, menurunkan nilai real dana pensiun di masa depan. Yang keempat, ketidaksesuaian aktuaria, asumsi usia pensiun harapan hidup, dan tingkat pengembalian tidak akurat. Yang kelima yaitu regulasi yang berubah-ubah, menyulitkan perencanaan jangka panjang, serta yang keenam yaitu manajemen yang kurang profesional, pengelolaan yang tidak efisien atau kurang transparan. Dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah suatu program atau layanan yang dirancang untuk memberikan manfaat finansial pada peserta saat mereka memasuki masa pensiun. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dan hukum negara yang berlaku. Prinsip-prinsip syariah tersebut mencakup larangan terhadap riba atau bunga, investasi dalam bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Dana pensiun syariah juga bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi pesertanya dengan menawarkan investasi yang halal dan menghindari sektor-sektor yang dianggap tidak etis menurut prinsip-prinsip Islam. Ini memungkinkan peserta untuk mempersiapkan masa depan mereka dengan cara yang sesuai dengan keyakinan serta nilai-nilai mereka. Skema dana pensiun syariah merupakan sistem pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana pemberi kerja wahid dan peserta mampu telah menyetor iuran ke dana pensiun syariah melalui akad wakalah atau akad perwakilan.
Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan ke pihak invest dengan menggunakan akad-akad investasi syariah seperti mudorobah, musyarakah atau ijarah. Hasil dari investasi tersebut akan menambah manfaat dana pensiun yang nantinya dibayarkan kepada peserta serta saat mereka mencapai usia pensiun atau kepada ahli waris jika peserta tersebut wafat. Program ini dapat menggunakan 3 jenis akad. Yang pertama yaitu akad wad, hibah bi-syart, dan hibah muqayyadah, sehingga seluruh proses pengelolaan dana dilakukan secara halal, adil, dan bebas dari unsur riba, gharar maupun maisir. Selanjutnya ada akad dalam dana pensiun syariah. Yang pertama yaitu ada akad hibah al-syart, adalah hibah yang baru terjadi atau efektif apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi dalam hal vesting right. Akad ini digunakan antara pemberi kerja dengan peserta, pemberi kerja sebagai wahib dan peserta sebagai mauhublah. Yang kedua ada akad hibah muqayyadah, adalah hibah di mana pemberi atau wahib menentukan orang-orang yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya atau locking leave. Akad ini digunakan antara pemberi kerja dan peserta. Pemberi kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad ini sesuai dengan peraturan dana pensiun syariah. Yang ketiga ada akad mudharabah, adalah akad kerjasama usaha antara dana pensiun syariah dengan pihak lain, di mana dana pensiun syariah sebagai sahibu al-mal dan pihak lain sebagai mudharib atau investor atau manajer investasi. Keuntungan dapat dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada dana pensiun syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola. Yang keempat ada akad wakalah bi al-ujrah, adalah akad wakalah dengan imbalan upah. Akad ini digunakan pada yang pertama dalam PPIP kontributori. Akad antara peserta dengan dana pensiun syariah digunakan akad wakalah bi al-ujrah, peserta sebagai mewakil dan dana pensiun syariah sebagai wakil dalam mengelola program pensiunnya. Yang kedua ada akad antara peserta mandiri dengan dana pensiun syariah, adalah akad wakalah bi al-ujrah, peserta sebagai mewakil dan dana pensiun syariah sebagai wakil dalam mengelola program pensiunnya. Yang ketiga ada akad antara dana pensiun syariah dengan invest atau manajer investasi, adalah akad wakalah bi ujrah, dana pensiun syariah sebagai mewakil dan invest atau manajer investasi sebagai wakil. Yang kelima ada akad ijrah, digunakan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah. Akad antara dana pensiun dengan bank kustodian, penasehat investasi, dan akuntan publik adalah akad ijrah. Dana pensiun sebagai mukjir dan bank kustodian, penasehat investasi, dan akuntan publik sebagai ajir atau mustakjir. Selanjutnya ada prinsip dana pensiun syariah. Yang pertama, prinsip keadilan, menekankan pentingnya pengelolaan dana yang adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam konteks dana pensiun syariah, ini berarti bahwa semua peserta harus mendapatkan manfaat yang proporsional sesuai dengan kontribusi mereka. Yang kedua ada prinsip keterbukaan atau transparansi. Dalam pengelolaan dana sangat penting untuk membangun kepercayaan peserta. Pengelola dana pensiun syariah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan dana, termasuk risiko dan potensi keuntungan dari investasi yang dilakukan. Yang ketiga, ada dana pensiun syariah harus bebas dari riba dan gharar. Riba yang merupakan praktik pengambilan bunga dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai eksploitasi. Gharar atau ketidakpastian dalam transaksi juga dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan. Selanjutnya ada keuntungan dana pensiun syariah. Yang pertama, memberikan keuntungan yang relatif stabil untuk investasi dalam jangka panjang, serta memiliki batasan dalam industri non-halal, misalnya rokok dan pornografi. Yang kedua, memberikan peluang kepada lembaga keuangan syariah untuk berkembang dan memperkuat hasil pendapatan yang dapat meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, kualitas investasi sukuk dan indeks saham syariah yang cukup menjanjikan di masa yang akan datang. Yang keempat, menjamin kepastian ketersediaan sumber penghasilan yang dikelola secara syariah untuk biaya hidup di waktu pensiun. Selanjutnya ada perbedaan dana pensiun syariah dengan konvensional. Yang pertama, iuran. Dalam mekanisme dana pensiun syariah, iuran diartikan sebagai hibah yang dilakukan antara pimpinan dan pekerja. Sedangkan pada prinsip dana pensiun konvensional, iuran merupakan suatu kewajiban antara pimpinan
dengan pekerja melalui pemberian dana pensiun. Yang kedua ada investasi. Perbedaan selanjutnya adalah cara pengelolaan investasi. Pada prinsip syariah, dana yang dikumpulkan dari program pensiun dikelola dengan investasi syariah saja, seperti di pasar uang dan pasar modal syariah. Sedangkan pada pensiun konvensional, Anda bebas untuk memilih investasi apa saja, baik syariah maupun non-syariah. Yang ketiga ada hasil investasi. Pada program pensiun syariah, hasil investasi dilakukan dengan membagi keuntungan secara mudharabah, yaitu keuntungan dibagi dua antara pemilik modal dengan pengelola. Sedangkan dalam sistem dana pensiun konvensional, hasil investasi dibagikan dalam bentuk bunga. Yang keempat ada manfaat pensiun. Dalam prinsip pensiun syariah, manfaat pensiun diperoleh sesuai dengan hasil investasi syariah. Sedangkan pada prinsip konvensional, manfaat pensiun diberikan tergantung dengan hasil investasi non-syariah.